Oke, kembali lagi bersama kami kelompok 4 pada mata kuliah dasar fitness. Di sini kami akan memaparkan video yang menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan beberapa gerakan latihan, yang mana latihan yang kami tampilkan ini memengaruhi otot. Salah satunya yaitu yang pertama otot triceps, yang kedua biceps, dan yang ketiga forearms. Berikut kami akan menjelaskan beberapa latihannya. Yang pertama yaitu latihan yang melatih terutama otot triceps. Otot triceps adalah otot besar di bagian belakang lengan atas. Otot ini terdiri dari 3 kepala, kepala lateral, kepala medial, dan kepala longgar. Fungsi utamanya adalah untuk memperpanjang atau membentangkan lengan dari posisi dilipat. Triceps ini sering digunakan dalam gerakan seperti dorongan, menarik, dan membawa benda dari lengan dilipat ke lurus. Nah, untuk latihan yang dapat melatih otot triceps ini, yang pertama itu tricep press down. Tricep press down adalah latihan yang bagus untuk menguatkan triceps. Untuk tata cara pelaksanaannya yang benar, yaitu yang pertama itu gunakan kabel di gym dengan pegangan V atau pegangan lurus. Berdiri tegak dengan bahu rileks. Lalu dorong kabel ke bawah hanya dengan gerakan siku Anda. Pastikan untuk menjaga siku tetap dekat dengan tubuh dan hanya gerakan lengan bagian bawah. Sering sekali hal sepele yang kami jelaskan tadi tidak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan latihan terutama di otot triceps. Yang mana bukan malah melatih otot triceps, melainkan melatih otot yang lain. Berikutnya masih di otot yang sama yaitu otot triceps. Latihan yang kedua untuk membangun massa otot triceps, yaitu yang kedua, nama latihannya lying triceps extension. Lying triceps extension juga dikenal sebagai skull crushers, adalah latihan yang bagus untuk menguatkan triceps. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, berbaringlah di bangku datar atau bangku yang miring sedikit dengan kepala Anda menghadap ke atas. Pegang barbel atau dumbbell di atas kepala dengan lengan lurus. Tekuk siku secara perlahan, turunkan beban ke belakang kepala hingga lengan membentuk sudut lebih kecil dari 90 derajat. Pastikan gerakan ini hanya melibatkan siku dengan menjaga lengan atas tetap stabil. Yang terakhir yaitu kembali ke posisi awal dengan perlahan dan kontrol. Kesalahan umum saat melakukan lying triceps extension adalah pertama itu bergerak terlalu cepat. Melakukan gerakan terlalu cepat bisa mengurangi fokus pada triceps dan meningkatkan risiko cedera. Yang kedua, menggunakan beban terlalu berat. Beban yang terlalu berat dapat menyebabkan gerakan yang tidak stabil atau bahkan menyebabkan cedera pada sendi atau otot. Yang ketiga, gerakan lengan atas yang tidak stabil. Jika lengan atas tidak tetap stabil, fokus pada triceps bisa berkurang dan otot lain dapat terlibat secara berlebihan. Yang keempat, tidak menjaga siku tetap dalam posisi yang tepat. Siku yang bergerak atau tidak tetap pada posisi yang tepat dapat mengurangi efektivitas latihan dan meningkatkan risiko cedera. Pastikan untuk menjaga kontrol, menggunakan beban yang sesuai, dan memperhatikan postur tubuh serta gerakan agar latihan ini efektif dan aman. Latihan yang ketiga, masih di otot triceps. Nama latihan yang ketiga yaitu overhead barbell triceps extension. Untuk cara melakukannya dengan benar, yaitu yang pertama, duduklah di kursi yang tegak dan peganglah barbel dengan kedua tangan dengan tangan sedikit lebih lebar dari bahu Anda. Yang kedua, angkat barbel ke atas kepala sehingga lengan Anda lurus. Tekuk siku secara perlahan dan turunkan barbel ke belakang kepala Anda, menjaga lengan atas tetap stabil. Yang keempat, pastikan gerakan ini hanya melibatkan siku, bukan gerakan bahu yang berlebihan. Dan yang terakhir, kembalilah ke posisi awal dengan mengangkat barbel kembali ke atas kepala dengan perlahan. Ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi saat melakukan overhead barbell triceps extension. Pertama itu menggunakan beban terlalu berat. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan kendali, gerakan tidak stabil, dan meningkatkan risiko cedera. Yang kedua, berpindahnya posisi bahu. Gerakan bahu yang terlalu aktif dapat mengurangi fokus pada triceps dan memunculkan risiko cedera pada bahu. Yang ketiga, gerakan yang terlalu cepat. Melakukan gerakan dengan cepat bisa mengurangi fokus pada triceps dan mengurangi efektivitas latihan. Yang keempat, posisi tidak stabil. Jika posisi tubuh tidak stabil, hal ini dapat mengganggu keseimbangan saat melakukan gerakan. Pastikan untuk menggunakan beban yang sesuai, menjaga stabilitas posisi tubuh, dan melakukan gerakan dengan kontrol yang memaksimalkan manfaat latihan
triceps overhead barbell extension dan mengurangi risiko cedera. Masih di otot triceps, jenis latihan berikutnya yaitu triceps dips. Triceps dip adalah latihan yang bagus untuk melatih triceps. Yang pertama, cara melakukan dengan benar yaitu gunakan parallel bars atau dip bars yang stabil. Angkat tubuh Anda dengan lurus, telapak tangan menghadap ke bawah. Yang kedua, tekuk siku perlahan dan turunkan tubuh hingga lengan membentuk sudut 90 derajat atau kurang, menjaga tubuh tetap tegak. Yang ketiga, dorong tubuh kembali ke posisi awal dengan menggunakan kekuatan triceps Anda, bukan dengan bantuan momentum atau otot lain. Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi pada saat melakukan latihan triceps dip. Yang pertama itu menurunkan tubuh terlalu jauh. Turun terlalu dalam bisa menyebabkan tekanan berlebih pada bahu dan sendi-sendi lainnya. Yang kedua, menggunakan momentum. Mengayuh atau menggunakan momentum tubuh untuk membantu gerakan dapat mengurangi efektivitas latihan pada triceps. Yang ketiga, postur tubuh yang buruk. Postur tubuh yang tidak stabil atau tidak tegak dapat mengurangi fokus pada triceps dan meningkatkan risiko cedera. Yang kedua yaitu bagian otot biceps. Otot bicep adalah otot yang terletak di bagian depan lengan atas. Otot ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu kepala panjang dan kepala pendek. Fungsi utama otot biceps adalah fleksi atau menekuk lengan dan juga membantu dalam menggerakkan pergelangan tangan. Otot ini sering terlihat saat seseorang melakukan gerakan seperti mengangkat beban atau menekuk lengan. Berikutnya kami akan menjelaskan beberapa latihan yang cocok untuk membangun otot biceps. Bentuk latihan yang pertama itu adalah barbell curl. Yang dimana barbell curl ini latihan yang bagus untuk melatih otot bicep. Untuk cara melakukannya, yang pertama yaitu berdiri tegak dengan kaki selebar bahu, pegang barbel dengan tangan terbuka selebar bahu. Yang kedua, pastikan sikut tetap dekat pada sisi tubuh, lalu angkat barbel dengan perlahan sambil hirup napas. Yang ketiga, tekankan kontraksi otot bicep di puncak gerakan, tahan sebentar. Kemudian turunkan barbel secara perlahan sambil menghembuskan nafas. Gerakan yang terakhir itu, pastikan gerakanmu terkendali dan jangan menggunakan momentum untuk mengayuh barbel. Lakukan gerakan ini dengan fokus pada otot bicep. Jadi untuk kesalahan umum yang sering terjadi ketika melakukan barbell curl yaitu menggunakan momentum berlebihan, yang dimana mengayuh atau bergoyang tubuh untuk membantu mengangkat beban yang mengurangi fokus pada otot bicep. Yang kedua, melakukan gerakan yang terlalu cepat. Melakukan gerakan dengan kecepatan yang tinggi dapat menghilangkan ketegangan pada otot dan meninggikan risiko cedera. Yang ketiga, postur tidak tepat. Membungkuk atau menggunakan posisi tubuh yang tidak stabil dapat mengurangi efektivitas gerakan yang menyebabkan cedera. Menggunakan beban terlalu berat. Menggunakan beban yang terlalu berat dapat mengorbankan teknik yang benar dan memicu cedera. Yang terakhir itu tidak memaksimalkan jangkauan penuh, yang artinya tidak memungkinkan lengan untuk mengembang sepenuhnya dan membentuk sudut yang tepat di bawah gerakan, sehingga menyebabkan potensi kurangnya kontraksi otot yang optimal. Masuk ke latihan yang kedua, yaitu latihan incline dumbbell curl. Cara melakukannya itu duduk di bangku yang miring sekitar 45 derajat dan pastikan punggung menempel pada bangku. Kedua, pegang dumbbell di kedua tangan dengan telapak menghadap ke atas. Ketiga, pertahankan sikut dekat pada sisi tubuh dan secara perlahan angkat dumbbell ke arah bahu dengan kontraksi otot bicep sambil menghirup napas. Yang keempat, di puncak gerakan, tahan sebentar untuk merasakan kontraksi otot. Lalu, turunkan dumbbell secara perlahan sambil menghembus nafas. Yang kelima, pastikan untuk menjaga postur tubuh yang stabil dan tidak menggunakan momentum berlebihan. Fokuslah pada perasaan kontraksi otot bicep selama gerakan. Berikut ada kesalahan umum yang sering terjadi saat melakukan latihan incline dumbbell curl. Yang pertama itu menggunakan momentum berlebihan. Itu mengayuh untuk menggunakan gerakan yang terlalu cepat untuk mengatasi beban yang mengurangi fokus pada otot bicep. Yang kedua, postur tubuh yang salah. Ketika tubuh tidak menempel pada bangku miring atau menggunakan gerakan badan yang tidak stabil, hal ini dapat mengurangi efektivitas gerakan dan menyebabkan cedera. Yang ketiga, menggunakan beban terlalu berat.
Mengangkat dumbbell yang terlalu berat dapat mengorbankan teknik yang benar dan memicu cedera. Yang keempat, tidak mengontrol penurunan beban. Turunkan dumbbell secara perlahan dan terkendalikan untuk memaksimalkan ketegangan pada otot dan mencegah cedera. Yang kelima, tidak memaksimalkan jangkauan penuh. Hindari membentuk sudut yang tidak optimal di bawah gerakan. Pastikan lengan benar-benar mengembang sepenuhnya untuk memaksimalkan kontraksi otot. Selanjutnya, latihan yang ketiga itu latihan bicep ladder. Cara melakukan bicep ladder ini dengan menekuk tubuh ke arah bar. Arahkan wajah ke arah bar dan turunkan tubuh secara perlahan ke posisi awal dan lakukan repetisi sebanyak yang Anda bisa. Kesalahan umum yang sering terjadi ketika melakukan latihan bicep ladder ini adalah: yang pertama, menggunakan momentum berlebihan. Terlalu bergantung pada momentum tubuh daripada fokus pada kontraksi otot. Yang kedua, gerakan terlalu cepat. Melakukan gerakan dengan kecepatan yang tinggi yang bisa mengurangi ketegangan pada otot dan mengurangi manfaat pada latihan. Yang ketiga, tidak menjaga postur tubuh yang baik. Postur yang buruk seperti membungkuk atau menggunakan gerakan tubuh yang tidak stabil bisa mengurangi efektivitas gerakan dan meningkatkan risiko cedera ketika melakukan latihan. Yang keempat, mengabaikan peregangan penuh otot. Tidak memberikan jangkauan penuh pada otot bicep saat melakukan curl yang bisa mengurangi efektivitas kontraksi otot. Yang keempat itu latihan barbell preacher curl. Berikut cara melakukan latihan tersebut, yaitu yang pertama, atur bangku preacher sehingga lengan atas dan dada dapat bersandar dengan nyaman. Yang kedua, duduk atau berdiri di belakang bangku. Lalu pegang barbel dengan telapak tangan menghadap ke atas. Yang ketiga, pastikan lengan lurus di atas bangku dan siku menempel padanya. Yang keempat, dengan perlahan angkat barbel ke arah bahu sambil kontraksi otot bicep. Yang kelima, tahan sejenak di puncak gerakan untuk merasakan kontraksi otot. Lalu turunkan barbel secara perlahan hingga lengan hampir lurus kembali. Yang keenam, pastikan untuk menjaga kontrol gerakan dan fokus pada kontraksi otot bicep sepanjang latihan. Berikut beberapa kesalahan umum yang sering terjadi ketika melakukan latihan barbell preacher curl. Yang pertama, menggunakan momentum berlebihan. Terlalu banyak mengandalkan gerakan tubuh atau bergoyang untuk mengatasi beban, sehingga mengurangi fokus pada kontraksi otot biceps. Yang kedua, postur yang salah. Tidak menjaga siku untuk tetap menempel pada bangku atau menggunakan postur tubuh yang tidak stabil, yang dapat mengurangi efektivitas gerakan dan menimbulkan risiko cedera. Yang ketiga, menggunakan beban terlalu berat. Mengangkat beban yang terlalu berat bisa mengorbankan teknik yang benar dan menyebabkan cedera pada siku atau biceps. Yang keempat, gerakan yang terlalu cepat. Melakukan gerakan dengan kecepatan yang tinggi bisa mengurangi efektivitas kontraksi otot dan membuat latihan kurang efisien. Yang kelima, tidak memiliki jangkauan penuh. Tidak memberikan rentang gerakan penuh pada otot bicep yang bisa mengurangi kontraksi otot secara optimal selama latihan. Masuk ke latihan yang kelima, yaitu dumbbell hammer curl. Di sini ada cara melakukannya, yaitu berdiri tegak dengan dumbbell di kedua tangan dengan posisi telapak tangan menghadap tubuh. Yang kedua, pastikan sikut tetap dekat dengan tubuh saat mengangkat dumbbell. Angkat dumbbell ke arah bahu dengan perlahan. Yang ketiga, perhatikan untuk menjaga pergelangan tangan tetap lurus sepanjang gerakan. Turunkan dumbbell secara perlahan hingga lengan lurus kembali ke posisi awal. Keempat, ulangi gerakan ini dalam 3 set dengan jumlah repetisi yang sesuai dengan tingkat kekuatan dan tujuan latihan Anda. Berikut kesalahan umum yang sering terjadi ketika melakukan latihan dumbbell curl. Yang pertama itu gerakan terlalu cepat. Melakukan gerakan terlalu cepat bisa membuat Anda kehilangan fokus pada otot yang sedang dilatih. Lebih baik lakukan gerakan perlahan dengan kontrol untuk meningkatkan efektivitas latihan. Yang kedua, menggunakan beban terlalu berat. Mengangkat beban yang terlalu berat bisa mengurangi rentang gerakan Anda dan menyebabkan Anda menggunakan momentum untuk mengangkat dumbbell. Pilihlah beban yang sesuai dengan kemampuan agar gerakan bisa dilakukan dengan benar.
Yang ketiga, menggunakan bantuan tubuh lain. Seringkali orang cenderung menggunakan bantuan tubuh seperti bergoyang-goyang untuk membantu mengangkat beban. Ini mengurangi penggunaan otot yang seharusnya bekerja. Yang keempat, postur tubuh yang buruk. Postur yang buruk seperti membungkuk atau membengkakkan punggung dan mengurangi efektivitas gerakan dan meningkatkan risiko cedera. Yang kelima, tidak menjaga pergelangan tangan. Penting untuk menjaga pergelangan tangan tetap lurus dan untuk menghindari cedera dan memaksimalkan kontraksi otot. Selanjutnya, masuk pada latihan yang keenam, yaitu lying cable curl. Berikut cara melakukan latihan lying cable curl. Yang pertama, berbaring telentang di bangku yang disesuaikan dengan ketinggian kabel pada mesin kabel. Yang kedua, pastikan posisi tubuh stabil dan kaki lurus di lantai. Yang ketiga, pegang kabel dengan kedua tangan, dengan telapak tangan menghadap ke atas, dan pastikan tangan berada pada sisi tubuh. Yang keempat, pastikan siku tetap menempel pada permukaan bangku dan hanya lengan yang bergerak. Kelima, mulailah dengan mengontraksikan otot bisep untuk membawa tangan ke arah bahu dengan gerakan melingkar. Yang keenam, perlahan-lahan turunkan tangan kembali ke posisi awal sambil menjaga kontrol atas beban. Yang ketujuh, lakukan gerakan ini dengan kontrol penuh. Hindari menggunakan momentum berlebihan dan pastikan otot bisep yang terlihat dalam gerakan. Kesalahan umum yang sering terjadi ketika melakukan latihan lying cable curl. Yang pertama itu menggunakan beban berlebihan. Terlalu banyak beban dapat mengakibatkan penggunaan momentum yang berlebihan dan mengorbankan teknik yang benar. Pilihlah beban yang memungkinkan Anda menjaga kontrol penuh selama gerakan. Yang kedua, menggunakan beban untuk membantu. Beberapa orang cenderung menggunakan gerakan tubuh, seperti bergoyang atau mengangkat panggul, untuk membantu mengatasi beban. Ini mengurangi efektivitas latihan dan dapat meningkatkan risiko cedera. Yang ketiga, menggunakan gerakan cepat. Melakukan gerakan terlalu cepat dapat mengurangi aktivitas otot target. Lakukan gerakan secara perlahan dan terkendali untuk memaksimalkan kontraksi otot. Yang keempat, posisi tubuh yang tidak stabil. Jika posisi tubuh tidak stabil saat berbaring, hal ini dapat mempengaruhi keseimbangan dan kinerja gerakan. Pastikan tetap stabil di bangku dan kaki lurus di lantai. Yang kelima, kelenturan kurang pada pergelangan tangan. Pergelangan tangan yang kurang fleksibel atau ketidakmampuan untuk memegang kabel dengan benar dapat memengaruhi gerakan dan mengurangi kontraksi otot yang efektif. Yang keenam, tidak memelihara kontrol. Kehilangan kontrol atas gerakan dapat meningkatkan risiko cedera dan mengurangi efektivitas latihan. Pastikan untuk selalu menjaga kontrol penuh saat menurunkan dan mengangkat beban. Berikut otot yang ketiga adalah otot forearm. Otot forearm adalah kelompok otot yang terletak di bagian bawah lengan antara siku dan pergelangan tangan. Kelompok otot ini terdiri dari otot-otot yang berperan dalam menggerakkan pergelangan tangan, jari-jari, dan siku, serta berpartisipasi dalam fungsi-fungsi tertentu seperti memegang, menggenggam, dan mengontrol rotasi pergelangan tangan. Beberapa otot utama dalam kelompok otot forearm melibatkan fungsi-fungsi seperti yang pertama, flexor carpi radialis dan ulnaris, terlibat dalam fleksi pergelangan tangan, membawa tangan ke arah dalam dan ke arah luar. Yang kedua, brachio radialis, berperan dalam fleksi siku dan stabilisasi pergelangan tangan. Yang ketiga, extensor carpi radialis brevis dan longus, terlibat dalam ekstensi pergelangan tangan, mengangkat tangan ke atas. Yang keempat, flexor digitorum superficialis dan profundus, memungkinkan fleksi jari-jari dan membantu dalam menggenggam. Yang kelima, pronator teres dan supinator, terlibat dalam rotasi pergelangan tangan dengan pronasi menghadapkan telapak tangan ke bawah dan supinasi menghadapkan telapak tangan ke atas. Latihan pertama untuk melatih otot forearm yaitu latihan dumbbell with curl. Yang cara melakukannya, yang pertama itu persiapan awal. Duduk di bangku datar dengan sejajar dengan dumbbell di tangan Anda. Pegang dumbbell dengan telapak tangan menghadap ke atas dan biarkan lengan Anda bergantung di sisi tubuh. Yang kedua, posisi tubuh. Pastikan siku menempel pada permukaan bangku
dan hanya lengan yang bergerak. Kaki dapat diletakkan sejajar atau sedikit lebih lebar untuk memberikan stabilisasi. Ketiga, pelaksanaan gerakan. Dengan perlahan, turunkan dumbbell ke arah lantai untuk merentangkan pergelangan tangan. Kemudian, kontraksikan otot pergelangan tangan untuk mengangkat dumbbell kembali ke atas, membawa pergelangan tangan ke arah lengan. Pastikan gerakan ini dilakukan dengan kontrol penuh, hindari menggunakan momentum berlebihan. Yang keempat, jumlah dan pernapasan. Lakukan gerakan ini dalam kisaran repetisi yang sesuai dengan tujuan latihan. Biasanya, 8-12 repetisi adalah umum untuk tujuan pengembangan otot. Pernapasan yang baik adalah mengambil napas saat merentangkan pergelangan tangan dan mengeluarkan napas saat mengontraksikannya. Yang kelima, pentingnya konsentrasi. Fokus pada kontraksi otot pergelangan tangan selama gerakan. Hindari menggunakan beban yang terlalu berat sehingga Anda kehilangan kontrol atau memaksa pergelangan tangan. Yang keenam, penggunaan beban yang sesuai. Pilihlah beban yang sesuai dengan tingkat kekuatan Anda. Anda harus dapat menjaga teknik yang benar dan mengorbankan kontrol. Yang ketujuh, peregangan setelah latihan. Setelah latihan, luangkan waktu untuk melakukan peregangan pergelangan tangan untuk menjaga kelenturan dan mencegah ketegangan berlebih pada otot dan tendon. Dan juga berikut kesalahan umum yang sering terjadi ketika melakukan gerakan dumbbell with car. Yang pertama itu menggunakan beban terlalu berat. Mengangkat dumbbell yang terlalu berat dan mengakibatkan penggunaan momentum berlebihan dan mengurangi efektivitas latihan serta meningkatkan risiko cedera. Yang kedua, gerakan berlebihan. Mungkin tergoda untuk menggunakan gerakan pergelangan tangan yang berlebihan, terutama saat mengangkat beban yang terlalu berat. Ini dapat menyebabkan tekanan ekstra pada pergelangan tangan dan sendi. Yang ketiga, kurangnya kontrol. Kehilangan kontrol penuh selama gerakan dapat mengurangi stimulasi otot yang diinginkan dan meningkatkan risiko cedera. Pastikan gerakan dilakukan dengan kontrol penuh, terutama saat meletakkan kembali dumbbell. Yang keempat, postur tubuh yang buruk. Duduk dengan postur tubuh yang buruk dapat mengurangi efektivitas gerakan dan menyebabkan ketidaknyamanan. Pastikan untuk duduk tegak dengan punggung yang lurus dan bahu yang rileks. Yang kelima, tidak menggunakan range of motion penuh. Tidak memanfaatkan seluruh rentang gerakan dapat mengurangi manfaat latihan. Pastikan untuk merentangkan pergelangan tangan sejauh mungkin saat meletakkan beban dan kontraksikan otot pergelangan tangan saat mengangkat beban. Yang keenam, tidak fokus pada kontraksi otot. Terkadang, seseorang cenderung tidak fokus pada kontraksi otot pergelangan tangan selama gerakan. Penting untuk merasakan kontraksi otot dan tidak hanya mengandalkan gerakan mekanis. Yang ketujuh, mengabaikan pemanasan dan peregangan. Tidak melakukan pemanasan dan peregangan sebelum dan setelah latihan dapat meningkatkan risiko cedera dan mengurangi fleksibilitas otot. Lanjut latihan yang kedua yaitu waist roller. Cara melakukan gerakan ini adalah pegang waist roller di kedua ujungnya dengan tangan Anda, dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Posisi awal, berdiri tegak dengan lengan ditekuk sekitar 90 derajat di siku. Pergelangan tangan Anda harus bebas bergerak. Yang ketiga itu pergerakan. Angkat pergelangan tangan Anda ke depan dengan menggulung waist roller ke atas. Pastikan untuk menjaga siku tetap ditekuk dan hanya memanfaatkan gerakan pergelangan tangan. Lanjutkan menggulung hingga tangan berada pada posisi tinggi, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan lantai, tergantung pada preferensi Anda. Yang keempat, penurunan beban. Turunkan alat kembali ke posisi awal dengan kontrol penuh. Jangan biarkan beban jatuh secara tiba-tiba. Pola pernapasan. Ambil napas saat menggulung alat ke atas dan hembuskan napas saat menurunkannya kembali. Yang keenam, jumlah dan peregangan. Lakukan gerakan ini dalam jumlah repetisi yang sesuai dengan tujuan latihan Anda. Setelah menyelesaikan set, luangkan waktu untuk melakukan peregangan pada otot pergelangan tangan. Pentingnya konsentrasi. Fokus pada kontraksi otot pergelangan tangan selama gerakan. Hindari menggunakan beban yang terlalu berat sehingga Anda kehilangan kontrol atau memaksakan pergelangan tangan. Yang terakhir, variasi gerakan. Untuk variasi, Anda dapat mencoba menggulung alat ke arah berlawanan atau menggabungkannya dengan menggerakkan pergelangan tangan lateral untuk merangsang otot-otot pergelangan tangan secara menyeluruh.
Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi saat melakukan gerakan horse roller adalah: yang pertama, menggunakan beban terlalu berat. Menggunakan beban yang terlalu berat dapat mengakibatkan penggunaan momentum berlebihan yang mengurangi efektivitas latihan dan menyebabkan cedera pada pergelangan tangan. Yang kedua, tidak menjaga siku tetap ditekuk. Kesalahan umum lainnya adalah mengubah posisi siku saat menggulung horse roller. Pastikan untuk menjaga siku tetap ditekuk sekitar 90 derajat dan hanya memanfaatkan gerakan pergelangan tangan. Ketiga, tidak menjaga kontrol penuh. Terlalu cepat atau kehilangan kontrol saat menurunkan horse roller dapat mengurangi efektivitas latihan dan meningkatkan risiko cedera. Yang keempat, tidak fokus pada kontraksi otot. Beberapa orang mungkin tidak fokus pada kontraksi otot pergelangan tangan selama gerakan. Penting untuk merasakan kontraksi otot dan tidak hanya mengandalkan gerakan mekanis. Yang kelima, pergelangan tangan terlalu fleksi. Terlalu banyak membengkokkan pergelangan tangan ke atas atau ke bawah dapat mengubah fokus latihan dan menambah tekanan pada sendi pergelangan tangan. 6. Kurangnya konsistensi. Konsistensi dalam latihan penting. Kesalahan yang sering terjadi adalah tidak menjaga pola gerakan yang konsisten dan melakukan gerakan terburu-buru. Yang ketujuh, mengabaikan peregangan dan pemanasan. Tidak melakukan pemanasan dan peregangan sebelum dan setelah latihan dapat meningkatkan risiko cedera pada otot pergelangan tangan. Yang kedelapan, menggunakan gerakan momentum berlebihan. Beberapa orang mungkin menggunakan gerakan tubuh atau momentum berlebihan untuk membantu menggulung horse roller ini. Dan ini juga dapat mengurangi stimulasi pada otot target. Latihan yang ketiga adalah latihan hand grip. Cara melakukannya: yang pertama, persiapan awal. Pilih alat hand grip yang sesuai dengan tingkat kekuatan Anda. Beberapa hand grip memiliki pengaturan level kekuatan yang dapat disesuaikan. Duduk atau berdiri dengan postur tubuh yang baik, punggung lurus dan bahu rileks. Kedua, pegangan alat. Pegang alat hand grip dengan kedua tangan. Pastikan telapak tangan Anda sepenuhnya bersentuhan dengan pegangan dan jari-jari membentuk genggaman yang erat. Yang ketiga, posisi siku. Biarkan siku berada pada posisi yang nyaman, umumnya ditekuk sekitar 90 derajat. Pastikan siku tetap dalam posisi yang stabil selama gerakan. 4. Gerakan. Kencangkan tangan secara perlahan, meremas hand grip dengan kuat. Tahan posisi puncak atau genggaman yang paling kuat selama beberapa detik untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Kelima, pelepasan. Lepaskan tekanan secara perlahan dan kendalikan pelepasan alat hand grip. Ulangi gerakan ini sesuai dengan jumlah repetisi yang direncanakan. Keenam, frekuensi dan pernapasan. Latihan hand grip dapat dilakukan dalam beberapa set dengan jumlah repetisi yang sesuai. Frekuensi latihan dapat disesuaikan dengan tingkat kebugaran dan tujuan Anda. Atur pernapasan secara alami. Hindari menahan napas saat meremas hand grip. Yang ketujuh, pemanasan dan peregangan. Lakukan pemanasan ringan sebelum latihan untuk mempersiapkan otot dan sendi. Setelah latihan, lakukan peregangan tangan untuk mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan fleksibilitas. Kedelapan, pentingnya progresivitas. Seiring waktu, tingkatkan tingkat kesulitan hand grip atau waktu tahanan untuk membangun kekuatan dan daya tahan. Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi saat melakukan hand grip. Yang pertama itu menggunakan beban yang terlalu berat. Salah satu kesalahan umum adalah menggunakan hand grip dengan beban yang terlalu berat. Hal ini dapat mengakibatkan ketegangan berlebihan pada pergelangan tangan dan lengan serta mengurangi kontrol. Yang kedua, mengabaikan postur tubuh. Postur tubuh yang buruk, seperti punggung tidak lurus atau bahu yang terangkat, dapat mempengaruhi efektivitas gerakan dan meningkatkan risiko cedera. Ketiga, tidak menahan posisi puncak. Beberapa orang mungkin terburu-buru melepaskan tekanan setelah meremas hand grip tanpa menahan posisi puncak. Tahan posisi puncak selama beberapa detik dapat membantu meningkatkan kekuatan dan daya tahan. Yang keempat, genggaman yang kurang tepat. Tidak membentuk genggaman yang tepat dapat mengurangi efektivitas latihan. Pastikan jari-jari dan telapak tangan Anda berada pada posisi yang optimal untuk mengaktifkan otot-otot yang diinginkan. Yang kelima, menggunakan momentum. Menggunakan momentum atau gerakan tubuh yang tidak terkontrol untuk membantu meremas hand grip dapat mengurangi stimulasi pada otot dan mengurangi manfaat latihan. Yang keenam, tidak konsisten dalam latihan. Tidak menjaga konsistensi dalam pola gerakan dan tekanan yang diterapkan pada hand grip dapat mengurangi efektivitas latihan. Yang ketujuh, tidak mengatur level kekuatan yang sesuai.
Jika hand grip dapat disesuaikan dengan level kekuatan, penting untuk memilih level yang sesuai dengan tingkat kekuatan Anda. Terlalu berat atau terlalu ringan dapat memengaruhi hasil latihan. Yang ke-8, kurangnya pemanasan dan peregangan. Mengabaikan pemanasan dan peregangan sebelum dan setelah latihan hand grip dapat meningkatkan risiko cedera dan ketegangan otot. Yang ke-9, overtraining. Melakukan latihan hand grip secara berlebihan tanpa memberikan waktu pemulihan yang cukup dapat menyebabkan kelelahan otot dan penurunan kinerja.